Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman pemuda dan nena yang berbahagia, alhamdulillah ini senang banget kan begitu, karena informasi tentang biro jodohmu itu ketoknya orang gur 2 minggu ini sengkeri. Saya sudah dapat informasi lebih dari 2 minggu itu. Jadi, tapi pamflet itu katanya orangnya abang kali ya? Bahasa abang itu. Tak kira ya berdolanan gitu, tapi ternyata beneran gitu. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, ini satu respon yang cukup positif, bagus. Mungkin ini sebagai antitesis dari tayangan-tayangan di media elektronik yang lagi ngehits tentang bagaimana mereka mencari jodoh. Ngerti ya maksud saya. Apa-apa programnya di TV ada itu, di televisi swasta. Saya nggak usah nyebutkan, antum mesti ngerti. Mau yang normal-normal biasa, walaupun juga ditonton juga terlalu norak, sampai yang berbau mistis-mistis kan juga ada. Hanya untuk mencari jodoh. Tapi alhamdulillah teman-teman pemuda dan nena meluncurkan satu program jodohmu. Semoga nanti benar-benar bisa memberikan solving buat permasalahan-permasalahan para jombloan dan jomblowati yang masih fisabilillah gitu. Karena orientasi mereka kan mestinya nikahan di marhatillah begitu. Tapi juga yang tadi disebutkan Rizky ternyata ya masih banyak. Kemarin launching belum resmi aja berapa tadi? 14 gitu. 14 tambah Indonesia 160 gitu. Saya dari rumah itu mikir kok, iki bola-bola pemuda ini arep launching program jodohmu. Iki kira-kira sing ngurusi cek jomblo ora ya? Pikir-pikir gitu kan. Wah, kok cek jomblo iso malah seleksi sendiri. Karena dari teman-teman biro-biro jodoh yang lain itu juga diungkap dulu. Jadi mak comblangi begitu orang dadi malah di kan ono. Akhirnya jadi kan begitu. Terus tadi ngomong sama Santo ternyata sama Rizky ya wes lah. Berarti wes sah. Terus yang Putri mungkin istrinya sama Mas. Ya sudah nikah juga kan istrinya. Ya wes lanjutkan saja. Semoga nanti teman-teman pemuda NA yang di kotak ruangan ini yang masih jombloan dan jomblowati ya pasca launching 29 Ramadan ya. Iya, 29 hari lagi sudah menikah. Begitu kan. Ini perlu indikasi keberhasilan launching kan begitu mestinya. Saya kira penting kawan-kawan. Yang jelas saya pribadi apresiasi yang sangat luar biasa. Intinya teman-teman bisa mengambil satu bagian untuk problem solving buat masyarakat, karena banyak orang yang pengen nikah tapi hayu-hayuben. Lah hayu-hayuben ini kan berbagai macam faktor. Ini pengalaman saja. Di kawan-kawan kalau dicari di semua biro jodoh di Indonesia, nama saya tidak akan pernah tertera di biro jodoh karena saya nggak pernah ikut ngurusin itu. Tapi ada satu fase di mana saya dimintai tolong oleh teman-teman senior, teman-teman sesepuh lah, teman-teman sesepuh untuk mencarikan obat bagi satu penyakit yang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim. Jadi taman orang jatuh cinta dan memendam rindu. Nanti bisa dicek sendiri bukunya. Yang Arab seperti ini, yang terjemahan juga banyak kawan-kawan. Di sana satu hadis Nabi disebutkan lam yuralil mutahabbaini mislun nikah. Jadi tidak ada sesuatu yang dipandang bagus bagi dua orang yang sedang dalam cinta itu mislun nikahi, kecuali nikah. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Gitu. Lah beliau bilang dalam kitabnya disebutkan waqad ittafaqa ra'yul uqala'i minal atibba. Jadi para dokter itu sudah sepakat, juga para ulama-ulama lain fi mawadil adwiyati, tentang tema berkaitan dengan obat anasyifa'a hadzal da'i, bahwa penyembuhan bagi penyakit ini adalah filtiqo'i ruhaini, ketika dua roh sudah menyatu, waltisoku badanain, ketika dua badan sudah saling
melekat gitu. Jadi yang pengen tak maksudkan adalah senior-senior itu suruh nyarikan obat bagi penyakit anaknya. Penyakit ini adalah penyakit cinta, begitu. Nah, penyakit cinta itu obatnya yo nikah, begitu kata Ibnu Majah atau sabdanipun Nabi Muhammad, riwayat Ibnu Majah begitu. Dan Imam Ibnu Qayyim pun bilangnya bahwa ketika dua orang itu saling mencintai, itu obatnya mung iltiqa'u ar-ruhaini. Jadi dua roh yang sudah iltiqa itu berarti iltiqa ketemuan. Kemudian yang kedua iltisaqu badanain, dua badan yang iltisaq. Iltisaq itu nempel, kayak lem ngono kan. Jadi nek nanti antum mesti wis pernah ngerti ya. Jadi nek pas mau nikahan ngono kae tek mangindaki wae disawang wae. Mesti dua badan sudah saling menempel. Mbuh konangan karo ora ning sing genah nempel-nempel. Lah rohnya kapan nempelnya? Nah, roh ini nanti sinergis dengan sejalannya waktu nanti bisa serasa dan seirama gitu. Jadi mungkin makin lama antum nanti akan melihat dua orang yang sudah menikah itu suwe-suwe raine padha. Ora percaya deloken dhewe ning pasangane dhewe-dhewe ya aja delok pasangane wong. Dilihat pasangannya sendiri-sendiri nanti ada kesamaan muka. Lah kesamaan muka itulah goresan-goresan peristiwa yang dilalui bersama, baik duka maupun bahagia. Itu nanti akan terlihat di sana. Jadi harapan kita di dalam proses pernikahan itu kan orang mesti penak terus, orang mesti bahagia terus. Karena nikah bahagia terus itu nggak mungkin, nggak akan mungkin. Ya, harapan kita adalah kebanyakan dalam peristiwa pernikahan nanti ke depan itu bisa bahagia terus loh. Oke bahagianya timbang sengsorone karena wis ketemu obatnya. Tapi teman-teman dalam buku beliau juga disebutkan bahwa bisa jadi kawan-kawan ketika obat iki wis ditemoni, ketika ketemu dengan penyakit ini ketemu obatnya, itu justru malah nambah lorone ngono ya bisa. Jadi ketika dua orang sedang jatuh cinta kuwi tombone mung siji nikah wis ketemu. Ning bisa jadi setelah mereka menikah justru sakit itu tambah parah dan tidak akan mungkin dan tidak akan mau untuk diobati. Wis biarkan rasa ini selalu tambah terus parah. Ning karo pasangannya diri maksud saya. Jadi selalu rindu untuk selalu bersama, selalu pengen ketemu, selalu terus setiap saat. Ngono juga bisa. Tapi ada juga sih bar nikah terus serampung wis ketemu orang yang selama ini aku dambakan sudah ketemu. Itu juga bisa semacam itu. Jadi tinggal nanti dilihat mawon sudut pandangnya mau pakai yang mana. Yang jelas rekan-rekan bahwa pengalaman yang tadi saya sampaikan ternyata ketika mencarikan jodoh itu ya enggak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tidak juga sesulit mencium sikut sendiri-sendiri. Gitu ya. Dicoba dulu ya. Nanti nek bisa aku ngomong. Aku langsung ngomong, ngabari aja, langsung message ya Bapak. Aku berhasil nyium sikut sendiri-sendiri. Karena memang ya susah-susah gampang kawan-kawan. Ustaz Sobarudin itu pernah bilang, ya angel-angel gampang oleh. Itu beliau almarhum pernah bilang begitu. Nah, pengalaman yang pernah kita alami mawon, rekan-rekan, ngasih pengalaman tak tulis, ndak lali. Masalahnya juga sampai detik ini, menurut saya harapan dari senior itu belum terkabul. Jadi masih belum kesampaian. Jadi sampai sekarang saya golek jago umure sekitar 29-30. Sopo ya? Saya disuruh mencarikan jago di usia itu sing gelem rapi. Tapi semoga sama lah sih jago. Iya. Jadi saya punya teman senior, beliau punya anak yang belum menikah, masih usianya juga sudah hampir kepala 3, jadi 28 ya. Usianya dia 28. Kebetulan dia anak barep. Jenis kelamin perempuan. Adike wis menikah kebetulan. Jadi kan dia rada ayu-ayu gitu. Makanya ini nanti akan ketemu dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Masyarakat itu punya persepsi bahwa nek mbake urung mangkat atau masih urung mangkat, adile yo ngenteni masih mbake. Kan begitu biasanya.
Tapi ini kan tadi masih baik, padahal adine wis duwe, lah terus kapan? Anyake kan gitu. Maka akhirnya ada yang juga nekat, ya wis adine sik berangkat. Tapi Mbak E sampai sekarang juga masih ada yang tergantung-gantung, tapi ada juga yang sudah begitu adik itu dimanten, Mbak E langsung beberapa waktunya langsung menikah. Itu juga ada. Nah yang ini, yang kasus yang tak jumpai ini ternyata beberapa kali saya pernah menyodorkan ikhwan buat beliau itu sudah hampir cocok klik gitu. Cuman gagal gara-gara sisi geografis. Letak tempat mungkin ya jauh, terus jauh dari rumahnya putri, atau harus LDR-an nanti mungkin. Kalau distance relationship kan ya rada lumayan mandek gitu bagi orang yang nggak pernah ngalami. Akhirnya karena jauhnya letak ini akhirnya gagal. Padahal sebenarnya Ibnu Khaldun itu pernah bilang, kawan-kawan, Ibnu Khaldun itu pernah bilang di dalam kitab Muqaddimah itu disebutkan bahwa asarul hawa fi khalqil bashar. Jadi ada pengaruh udara bagi karakteristik seseorang. Makanya nanti ketika melihat orang sing mau dinikah atau apapun, kuwi nek informasinya dari teman-teman biro jodoh wis maksimal, wis disampaikan maksimal, segala macam CV wis wis kene isih urung percaya, kon nonton dari mana dia berasal. Maksudnya dari mana dia berasal ditonton dari sisi geografisnya, iklimnya neng tempat dia tinggalnya bagaimana, dia tinggalnya di pinggir pantai, tengah pantai, atau di dalam pantai, maksudnya, atau perbukitan, atau dia di tengah kota, itu juga mempengaruhi pada sisi karakteristik pasangan. Itu penting bisa dilihat. Nek memang dengan CV yang sudah disodorkan panitia itu enggak kurang begitu percaya, nanti bisa disuruh ngecek dari sisi geografis. Itu pernah gagal, jadi enggak jadi. Terus yang kedua, perbedaan pekerjaan maupun persamaan pekerjaan. Jadi karena perbedaan pekerjaan, akhirnya dia juga nggak bisa jadi lagi. Yang satu dari sisi kesehatan, yang satu di pendidikan, yang satu di pertanian, yang satu di pembangunan. Mereka akhirnya gagal juga, nggak jadi. Atau gara-gara persamaan kerjaan, sama-sama dokter misalnya, kan juga ada itu. Aku nggak mau, saya sama-sama dokter, aku malah padu, anaknya dititip ke sopo kan. Itu juga ada, itu gagal juga kawan-kawan. Kemudian selanjutnya ada juga kemarin pengalaman tentang ini, persepsi orang tuanya, justru malah yang menjadikan gagal itu persepsi orang tuanya. Anaknya ketoknya gitu, wis karek sithik. Tapi ternyata orang tuanya sing rada abot. Wah kok apa yang ya mas orang tuanya? Kebetulan yang satu mungkin yang satu guru, yang satu produk kiai. Jadi mungkin menganggapnya wah terlalu kiai banget gitu. Akhirnya kapian mas, nggak usah, nggak jadi. Jadi persepsi ini menganggap bahwa keluarga kiai ini yo apa gitu. Tapi kan yo nonton lah. Akhirnya itu pun membuat rencana itu gagal, kawan-kawan. Kemudian kemarin juga terkait, nah ini terkait kekurangan fisik atau kekurangan. Ya sebenarnya nih ngomong kekurangan ini mungkin terkait dengan penyakit jiwa dan badan kali ya. Ini penting untuk disampaikan juga. Kemarin itu calon lanang itu wis lumayan. Jadi wis kepala sekolah sebuah madrasah aliyah di wilayah Jawa Tengah. Ada itu. Ya nek duit wis ora dadak ditekok nih gitu. Lulusan pesantren, iya, pesantren ternama di Indonesia. Itu rabain-bain itu. Cuman kebetulan nyuwun sewu sangat dari sisi postur tubuh dia mungkin kalau sama saya setengah saya gitu, setengahku tapi nyuwun sewu nggak begitu normal. Ngerti ya maksudku? Aku orang ngomong sebel lah banget. Ya pokoknya ya karena aku ya padahal beliau dihormati, beliau keturunan bagus, beliau pintar dan sebagainya. Tapi gara-gara kekurangan itu akhirnya beliau ya nanti dipikir-pikir, nanti istikharah dulu, bahasa istilahnya nanti istikharah dulu. Tapi ternyata
istirahat sampai sekarang nggak ada jawaban. Jadi nggak istirahat, nggak istihoroh mungkin, karena mungkin dia merasa aku gini. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, untuk mendeteksi penyakit ini juga penting disampaikan. Jadi ada penyakit yang berkaitan dengan, ini kita ngomongin tentang fisik sih. Penyakit tentang fisik. Penyakit fisik itu nanti bisa diklasifikasikan atau diperhatikan pada sisi penyakit yang mengganggu tujuan pernikahan atau tidak mengganggu tujuan pernikahan. Nah, ini penyakit yang mengganggu tujuan pernikahan, nah ini mohon untuk bahasanya rada disampaikan lebih detail lah gitu. Karena ini nanti jangan sampai membeli kucing dalam keranjang loh. Jadi itu disampaikan. Karena kalau udah tujuan pernikahan itu nggak tercapai di dalam proses pernikahan kan sakit. Mending rasa gitu. Kecuali ada penerimaan secara ikhlas gitu. Kamu bagaikan kaca pecah, aku akan datang untuk menyusun pecahan-pecahan kaca itu. Ngono yo ora apa-apa gitu. Walaupun setelah disusun kaca itu nggak akan pernah terbentuk seperti semula. Tapi disampaikan. Kan ada kayak misalnya menjauh mandul. Oke, mandul terus atau yang lain lah gitu. Itu yang mengganggu persetujuan pernikahan, dan itu disampaikan lebih detail. Kalau yang sekedar yang nggak mengganggu, panu, kadas, kudis, menunggu disampaikan biasa aja. Kan itu maksudnya nggak ganggu dalam proses tujuan pernikahan. Wong panunan kan jadi anak maksud saya. Kan itu bisa dieksekusi, bisa diobati cepat lah. Jadi perlu diperhatikan juga, apalagi nanti di penyakit yang sifatnya penyakit psikologis ya. Saya punya teman seorang kader satu partai, dia menikah dengan seorang hafid kawan-kawan, cowok hafid, tapi dalam pernikahannya informasi dari ceweknya ternyata cowok ini tidak bertanggung jawab gitu, bahkan diduga dia punya kelainan sosiopat. Sosiopat itu bahasa mungkin di psikologi ada psikopat, hati-hati ya, atau istilahnya sosiopat dalam ilmu kecerdasan sosial. Itu juga ada. Akhirnya harus berujung pada perceraian. Itu terkait kekurangan. Itu juga gesek. Kemudian ada lagi pengalaman kemarin juga kawan-kawan yang perlu diperhatikan juga di dalam nanti ke depan adalah tentang adat istiadat yang masih kental. Kemarin beberapa waktu kemarin juga sama. Kita siapkan calam, sudah disampaikan ke ortu, orang tuanya ibunya setuju, yang orang tuanya cowok setuju. Ternyata bapaknya cewek ini masih punya satu keyakinan adat istiadat. Mungkin salah satunya adalah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah lusan, anak ketelu oleh anak pisan gitu. Lusan. Jadi sing barep kuwi anak ketelu, sing itu anak nomor pisan. Akhirnya walaupun wis cocok bluret, langsung bapaknya no. Pokoknya rasa. Akhirnya gagal kawan-kawan. Walaupun kita sudah sampaikan, sampai tak gue contoh, saya pribadi itu anak hasil pernikahan lusan. Jadi bapak saya itu barep, ibu saya itu nomor telu. Metu anaknya aku, sampai tak sampaikan juga. Ini ora percaya karena adat istiadatnya wis sangat kental sekali. Atau mungkin perbedaan organisasi ya iso. Arep besanan Muhammadiyah karo NU wangel. Wangel iki. Pomene NU karo MTA. Orang NU karo Wahabi Salafi. Wah, susah. Tapi kawan-kawan, semoga nanti biru jodohmu ini nanti lintas organisasi, yang penting muslim. Begitu, bisa memiliki peran yang besar bagi teman-teman semua lini organisasi, semua instansi yang beda rapopo. Yang penting nek mau bisa mengakurkan dua organisasi yo nggak apa-apa gitu. Tapi juga ada yang sangat ekstrim banget loh. Jadi ada di mantan itu kok manhajmu apa? Nah, itu kan ada juga. Oh, manhajnya Muhammadiyah, wah aku ora manhajku iki ya, gitu kan lagi enggak jadi. Padahal mosok manhaj sama agama didahulukan manhajnya gitu. Kan keliru. Harusnya yang didahulukan adalah
agamanya kan kode-kode itu. Tapi juga ada teman-teman yang berhasil, yang satu aktivis NA, yang satu aktivis NU, Banser. Itu menikah bahagia, sejahtera, ada. Jadi nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa bisa. Tak apa lah menyatukan itu. Indonesia, ya kecuali memang sama organisasi-organisasi yang sudah dicap sesat, menyimpang oleh MUI, ngono ya, mungkin bisa dianulir lah, monggo saja. Itu penting. Tapi kasihan banget nek memang hanya gara-gara beda organisasi ini terus mencari obat tidak ketemu kan mesake. Mosok arep ngobati dadak tipe agama ngopo gitu kan ndak enak. Atau mungkin mungkin ada juga yang non muslim yang pengen mencari jodoh yang non muslim juga lewat biro jodohmu ya mbok menawa gitu. Nek mau coba goleki muslim ya tetap non muslim gitu. Tapi mungkin peran kita ya lebih umum lah. Tapi nek semoga nanti ya itu next time aja. Kemudian yang mungkin terakhir pengalaman kemarin kawan-kawan adalah ini satu pertanyaan satu sing rodok menohok. Satu sing rodok menohok dari yang saya temui dan yang saya alami adalah sing arep dadi manten itu teko. Sing nggawa sapa? Mudah maksud saya. Jadi koyo hadis kan. Hadis kuwi isi hadis kan matan namanya. Matan itu sebelum ada matan ada sanad. Nah, untuk mengecek kesohihan matan, kuwi dicek kesohihan sanad. Dulu. Misalnya sanad itu terdiri dari perawi hadis. Misalnya 5 perawi hadis urut A B C D E. Nah, 5 orang ini kan dicek satu-satu, sifatnya bagaimana. Kalau jujur semua, informasi ini bener. Tapi nek salah satu nggak jujur, salah satu kadhib aja, dusta, nomor telu dusta, nanti bisa dipastikan walaupun depan ini jujur, ini dusta, mesti kene engko melu kapusan. Akhirnya informasinya juga nggak jelas. Nah ini juga ada. Dia bilang setiap kali digoleki jodoh, wis sing diteke ora kok jodoh iki piye ngono ora, sing nggawa sapa Mas? Itu kan menohok bagi biro jodoh. Bagi biro jodoh juga atau bagi teman-teman yang mencoba untuk berusaha goleki. Kadang-kadang dia mikirnya sederhana kok. Nek sing goleki kuwi wonge apik, mesti ya apik. Nek sing nggawa kowe kaya ngono kan pernah. Jadi dia itu pernah ngalami digolekke, dikenalke orang, tetapi sing kenalke ini senengane omben. Ya omben main ngono kuwi. Walaupun ya wis senior, umure wis tuwa. Ning terkenal ngoten niku. Jadi akhirnya dia lah wong sing nggawa kowe kaya ngono apa meneh sing mbok sing digawoan gitu. Itu juga lumayan. Menurut saya dari alasan-alasan kuwi sing paling rada abot ya. Nah, kita kadang yo waduh nek sing ngene iki yo angel gitu. Aku epo kaya ngene api kan. Jadi kadang-kadang kita yang harus koreksi juga. Tapi yo karena itu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, makanya ya silahkan diusahakan saja. Mungkin nanti kalau pengen mengenalkan seseorang kawan-kawan itu juga membutuhkan informasi dari teman yang lain lah. Jadi informasinya tidak cuma 1-2, diperbanyak informasi orang itu nanti insya Allah kalau misalnya 10 orang itu mengatakan hal yang sama, insya Allah ya sama lah. Butuh ada informasi lain. Oke, kawan-kawan tunggu sambil lagi. Nah itu pengalaman saja kawan-kawan tentang biro jodoh. Tapi yang jelas proses program ini alhamdulillah semoga eksis dan terwujud, dan bentar lagi sudah ada bukti-bukti cemerlang dari program ini sebagai bentuk dari sabda Nabi sebagai orang yang terakhir adalah hadis riwayat Imam Bukhari tentang seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ta'ridu alaihi nafsaha faqalat hal laki hajatun fiyya. Nabi Muhammad, apakah engkau butuh diriku, atau adakah sesuatu yang kau butuhkan dariku, kan begitu. Meskipun ini oleh anaknya salah seorang sahabat disebut wong wedok orang diisi itu aqallah haya'aha, sidik banget malunya gitu. Tapi terus disampaikan oleh Anas bin Malik, karena yang bilang anaknya Anas bin Malik, dia bilang hiya khairum minki, wahai anakku,
cewek yang menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad itu lebih baik darimu karena dia menawarkan dirinya buat orang yang terbaik di dunia ini. Jadi bahwa biro jodoh itu nek digoleki dalile yo mungkin dengan hadis ini bisa. Jadi menawarkan orang lain, menawarkan untuk dinikahi orang lain itu tidak apa-apa, baik laki-laki maupun perempuan, tapi tetap tadi yang sudah disampaikan Rizky segala macam sesuai dengan koridor ketentuan yang sudah ditentukan. Nanti semoga dengan munculnya biro jodohmu ini bisa memberikan solusi bagi jombloan-jomblowati yang masih fisabilillah untuk bisa nikahan li mardhatillah begitu, dan nanti manggih sakinah mawaddah warahmah itu dan menjadi amal jariah dan sedekah jariah. Begitu kawan-kawan yang bisa tak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Oke. Mungkin ini yang bisa tak sampaikan, nanti bisa dicek sendiri di kitabnya Luqaimul Jauziyah di bab Samrin Asar di bab ke-18 tentang obat bagi orang yang sedang jatuh cinta. Nanti bisa dicek di sana. Makatan adunu kafana surah kasiran ala husni bimabikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada jodohmu yang telah mempertemukan kami sehingga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Monggo teman-teman yang sudah berkomitmen dan siap untuk menikah bisa menghubungi Biro Yasmi, insya Allah amanah. Terima kasih jodohmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Dan saya Dina. Kami mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya Biro Jodohmu yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Bimbing dan pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Bimbing. Semoga sukses dalam menyatukan dua insan. Sama.